Dunia mulai membela Garuda saat kebenaran menemukan sayapnya. Sebagai reporter yang mengikuti gejolak ini dari awal, sulit untuk tidak merinding melihat bagaimana kebenaran akhirnya berpihak pada Indonesia. Setelah berminggu-minggu rakyat menahan napas dan media asing menutup mata, kini satu persatu fakta mulai berbicara lantang. Dunia, yang sebelumnya hanya mengamati, kini berdiri dan menunjuk ke arah yang sama. Ada ketidakberesan besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, khususnya di grup Indonesia, Irak, dan Arab Saudi. Skandal ini tak lagi sekedar perbincangan di media sosial, tapi menjadi headline global. Dari ruang redaksi London hingga kafe-kafe Jakarta, semua membicarakan hal yang sama. Bagaimana mungkin sebuah pertandingan internasional bisa begitu jelas dikendalikan oleh kekuatan di luar lapangan? Dalam konteks ini, Indonesia bukan hanya menjadi korban, melainkan simbol dari perjuangan melawan mafia sepak bola modern yang mencoba memanipulasi impian jutaan orang. Sebagai jurnalis, saya menyaksikan sendiri bagaimana gelombang solidaritas dunia mulai mengalir deras. Dari Asia hingga Eropa, semua bersatu untuk satu pesan, Justice for Garuda. Sorotan ke Arab Saudi dan AFC, tangan-tangan kotor mulai terbuka. Dari sumber yang kami himpun, fokus kini tertuju pada dua poros besar, tuan rumah Arab Saudi dan AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, dan AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia. Tekanan global membuat kedua institusi itu kini berada di bawah sorotan tajam. Di markas AFC, isu tentang permainan di balik layar kini menjadi bahan investigasi yang tak bisa lagi disembunyikan. Para analis menyebut, anomali paling mencolok terlihat di ronde keempat, di mana keputusan-keputusan wasit terlihat tidak seimbang, menguntungkan satu pihak secara sistematis. Laporan internal menyebut, ada intervensi yang diduga datang dari pihak sponsor besar seperti Aramco, raksasa minyak asal Arab Saudi yang memiliki pengaruh besar dalam penyelenggaraan turnamen. Disinilah cerita mulai gelap, ketika sepak bola yang seharusnya tentang sportivitas berubah menjadi ajang kekuasaan dan politik uang. Banyak mata kini menatap lurus ke AFC, menuntut mereka menjelaskan setiap kejanggalan yang terjadi. Dalam konteks jurnalistik, kita sedang menyaksikan salah satu bab terkelam dalam sejarah sepak bola Asia. David Beckham angkat suara ketika ikon dunia bicara keadilan. Jarang sekali seorang legenda seperti David Beckham turun langsung menyoroti masalah sepak bola di luar negaranya, apalagi yang melibatkan Asia. Namun kali ini berbeda. Dalam wawancara eksklusif yang menghebohkan, Beckham dengan tenang tapi tajam berkata, ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di zona Asia. Ia menyinggung pengaruh sponsor besar dan campur tangan non-teknis dalam pemilihan tuan rumah serta keputusan-keputusan wasit. Sebagai reporter yang mengikuti wawancara itu, saya bisa merasakan atmosfer yang berubah. Ini bukan sekedar opini, Beckham membawa kredibilitas dan suara global. Ketika ia mengatakan akan membuka bukti konkret tentang keberpihakan wasit dalam pertandingan Indonesia, dunia pun mendengarkan. Reaksi pun bergelombang, ESPN, Sky Sports, BBC, semua berebut ruang untuk menyiarkan ucapannya. Ini bukan lagi masalah regional. Ketika seorang Beckham bicara soal justice, maka dampaknya bisa mengguncang FIFA. Dan bagi Indonesia, inilah momen langka ketika seorang ikon dunia berdiri di pihak Garuda. Investigasi FIFA, Zurich bergerak, dunia menunggu. Kabar yang kami konfirmasi dari sumber dekat di markas FIFA di Zurich menyebutkan bahwa lembaga tertinggi sepak bola dunia itu sudah membuka investigasi resmi. Fokus utamanya, laga Indonesia versus Irak dan Indonesia versus Arab Saudi. Semua rekaman VAR, laporan komunikasi antar wasit, serta hasil review teknis kini sedang ditelaah ulang oleh tim etik FIFA. Ini langkah besar yang jarang terjadi dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Biasanya, kasus seperti ini hanya berhenti di level AFC, tapi kali ini, tekanan publik dan perhatian media internasional membuat FIFA tidak bisa tinggal diam. Bahkan ada laporan bahwa tim hukum FIFA di London sudah menerima berkas tambahan dari pihak independen yang menyertakan analisis video dan data komunikasi mencurigakan. Sebagai jurnalis, saya tahu satu hal pasti, ketika FIFA sudah turun tangan, berarti ada indikasi kuat bahwa sistem sedang tidak bersih.
Dunia kini menunggu hasil resmi, dan mungkin keadilan yang tertunda akan segera lahir. Dukungan legenda dunia, dari Rio Ferdinand hingga Kakak. Jika sebelumnya hanya Beckham yang bersuara, kini gelombang dukungan datang dari berbagai arah. Rio Ferdinand, Kakak, dan Luis Figo menjadi 3 nama besar yang ikut bersuara lantang. Ferdinand menulis di akun X Twitter, "Jika VAR tidak bisa dipercaya, maka sepak bola sudah kehilangan jiwanya." Kakak bahkan menulis dengan nada emosional, "Saya pernah kalah, tapi tidak pernah dicurangi seperti ini. Indonesia layak mendapat keadilan." Dukungan moral dari figur-figur besar ini memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Sebagai reporter yang meliput di lapangan, saya melihat bagaimana media asing kini memposisikan Indonesia bukan lagi sebagai underdog, tapi sebagai negara yang berani melawan sistem kotor. Ini fenomena langka, sebab biasanya isu Asia jarang diangkat media Eropa. Tapi kali ini, berita tentang Indonesia menembus halaman utama Sky Sports dan BBC Sport. Ini pertanda bahwa perjuangan Garuda kini menjadi milik dunia. Laporan rahasia, data, rekaman, dan fakta yang mengguncang. Menurut laporan eksklusif yang kami peroleh, bukti-bukti yang dikirim ke FIFA bukan sekedar asumsi atau spekulasi. Di dalamnya terdapat data komunikasi antar wasit, transkrip percakapan VAR, serta laporan teknis independen yang menyoroti kejanggalan keputusan krusial. Beberapa sumber menyebut, dalam laga Indonesia melawan Arab Saudi, ada delay komunikasi di ruang VAR yang tidak terekam dalam log standar. Fakta ini memunculkan dugaan manipulasi data. Lebih jauh, ada laporan mengenai perintah tidak tertulis dari panitia pelaksana agar keputusan tertentu menguntungkan pihak tertentu. Sebagai wartawan, saya memeriksa ulang semua dokumen yang dikirim melalui tim hukum di London, dan memang, formatnya resmi bukan buatan warganet. Jika benar, ini akan menjadi skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Asia. Bukti ini kini disebut telah sampai di meja investigasi Zurich. Dunia menunggu, apakah kebenaran akan berbicara? Indonesia tak lagi diam, dari korban ke simbol perlawanan. Satu hal yang paling menarik dari dinamika ini adalah sikap Indonesia sendiri. Alih-alih menyerah, bangsa ini justru berdiri lebih tegas. Di berbagai kota, supporter menggelar aksi damai, membawa spanduk bertuliskan "Garuda dirampas, bukan kalah". Di media sosial, tagar #JusticeForGaruda menjadi trending global selama 3 hari berturut-turut. Dari Manchester sampai Mexico City, dukungan bermunculan. Sebagai reporter, saya menyaksikan sendiri bagaimana bangsa ini menolak tunduk. Dalam wawancara singkat, seorang pengamat sepak bola mengatakan, Indonesia bukan lagi sekedar tim yang dirugikan, tapi simbol perlawanan dunia terhadap mafia sepak bola. Dan pernyataan itu terasa benar. Kini, setiap langkah, setiap pernyataan dari federasi menjadi sorotan dunia. Garuda telah menjadi lambang keberanian untuk menantang sistem yang korup, dan itu adalah kisah yang melampaui lapangan hijau. Beckham kirim bukti ke Zurich, "Saya tidak bisa diam." Dalam wawancara lanjutan bersama media Inggris The Mirror, Beckham menegaskan bahwa dirinya telah mengumpulkan cukup banyak bukti dan akan mengirimkannya langsung ke FIFA. "Saya tidak bisa berdiam diri melihat ketidakadilan di lapangan," katanya tegas. Ia menambahkan, Indonesia telah berjuang dengan semangat luar biasa. "Saya sudah lama memperhatikan perkembangan sepak bola mereka. Ini negara dengan energi dan cinta sepak bola yang luar biasa." Sebagai reporter yang menulis dari sisi human interest, pernyataan itu memiliki makna mendalam. Ini bukan lagi sekedar pembelaan teknis, melainkan bentuk empati dari ikon global terhadap semangat bangsa. Beckham menyadari, jika ketidakadilan ini dibiarkan, maka bukan hanya Indonesia yang kalah, tapi sepak bola dunia akan kehilangan jati dirinya. Dan sejak pernyataan itu keluar, dukungan kepada Indonesia meningkat drastis, seolah publik merasa inilah momen ketika suara kecil dari Asia akhirnya didengar oleh dunia. PSSI bertindak tegas, Patrick Kluivert resmi dipecat. Sementara tekanan internasional meningkat, PSSI mengambil langkah drastis. Dalam konferensi pers mendadak di Jakarta, Ketua Umum Erick Thohir mengumumkan pemecatan pelatih kepala timnas Patrick Kluivert. "Kita harus bertindak cepat. Indonesia tidak boleh terus disandra oleh kesalahan yang sama," tegas Erick.
Keputusan ini diambil usai 2 kekalahan beruntun yang menyingkirkan Indonesia dari peluang lolos. Namun, di balik itu, ada juga upaya simbolis bahwa PSSI ingin menunjukkan keseriusannya memperbaiki segala hal, termasuk manajemen dan transparansi. Langkah ini disambut positif publik. Sebagai reporter, saya melihat momentum baru muncul. Rakyat tak hanya ingin keadilan dari luar, tapi juga perbaikan dari dalam. Indonesia sedang menata ulang wajah sepak bolanya di tengah badai global. Dan meski luka itu masih terbuka, langkah tegas ini menjadi awal pemulihan kepercayaan diri nasional. FIFA meninjau ulang, Indonesia tak kalah, hanya dirampas. Kini semua mata tertuju ke Zurich. FIFA dikabarkan telah memutar ulang tayangan laga Indonesia vs Arab Saudi. Dari hasil awal, terdapat indikasi kuat keputusan wasit yang tidak sesuai dengan protokol. Beberapa analis menyebut kemungkinan pengulangan laga bukan hal mustahil. Bagi Indonesia, kabar ini adalah harapan baru. Sebagai reporter yang menulis dari awal, saya menyaksikan perubahan luar biasa. Dari kemarahan menjadi kebangkitan, dari kekecewaan menjadi keyakinan. Dunia kini memahami bahwa malam itu, Indonesia tidak kalah, mereka dirampas. Dan dari bara ketidakadilan itu, lahirlah suara Garuda yang lebih keras dari sebelumnya. Apapun hasil akhir dari investigasi FIFA nanti, satu hal sudah pasti, Indonesia telah menuliskan bab baru dalam sejarah sepak bola dunia. Bab tentang keberanian, kejujuran, dan perjuangan melawan kekuasaan yang menodai sportivitas. Dunia melihat, dunia mencatat. Inilah kisah ketika kebenaran akhirnya berpihak pada Garuda.